Jeda. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukra Ramadhani Saputra, NIM 200461154. Akan membacakan hasil ujian UAS ujian akhir semester Sejarah Indonesia Baru. Soal pertama. Berabad lamanya hubungan perdagangan Nusantara dengan India, Cina, dan Arab mampu bertahan dalam hubungan baik yang membawa kemajuan peradaban di Nusantara. Akan tetapi, kenapa masuknya bangsa Barat memporak-porandakan Nusantara sehingga seolah Nusantara memasuki era kegelapan? Menurut pendapat saya, alasan kenapa Nusantara bisa memasuki zaman kegelapan pada masuknya Belanda karena segala keputusan yang dihasilkan oleh pemerintahan pusat Belanda, yaitu FOC, tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang dijalankannya di daerah maupun daerah wilayah jajahnya, sehingga membuat rakyat banyak yang putus asa dan meninggal dunia. Serta keputusan-keputusan tersebut hanya untuk menguntungkan satu pihak, yaitu pihak Belanda saja, sehingga rakyat makin sengsara dan tambah sengsara selaginya. 2. Dari penjajahan Belanda atau VOC terhadap wilayah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Analisislah apa saja strategi yang digunakan oleh VOC untuk menanamkan kekuasaannya. Masing-masing analisis dilengkapi dengan contoh peristiwanya. Baiklah, untuk peristiwa pertama itu Perang Diponegoro. Perang Diponegoro bukan perang yang terjadi di Jawa antara Belanda dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Belanda melakukan taktik benteng sel-sel, yaitu di mana Belanda akan mengambil alih benteng Pangeran Diponegoro satu persatu sehingga Pangeran Diponegoro bisa terpojok akhirnya dan ditangkap dan dihukum mati. 2. Politik adu domba. Politik ini sedang dilakukan oleh Belanda untuk menghancurkan dan menanamkan kekuasaan-kekuasaannya di kerajaan-kerajaan di Nusantara, seperti Kerajaan Mataram. 3. Kesultanan Aceh Darussalam merupakan satu-satunya kerajaan yang tidak terpengaruh oleh hegemoni FOC. Bahkan Kesultanan Aceh selalu menang melawan FOC. Analisis berbagai faktor yang membuat kerajaan Aceh sedemikian hebat dan tangguhnya. Kerajaan Aceh bisa tangguh dan hebat karena beberapa faktor pendukungnya. Yang pasti itu karena kerajaan Aceh merupakan daerah perdagangan pusat dan memiliki angkatan tentara yang kuat. Beberapa faktornya itu sebut antara lain letak ibu kota Aceh strategis di pintu gerbang pelayaran di India dan Timur Tengah. 2. Daerah Aceh kaya akan tanaman lada sebagai mata dagang ekspor yang penting dalam perdagangan internasional. 3. Jatuhnya Malaka menyebabkan ke tangan Portugis, menyebabkan banyaknya pedagang-pedagang dari bangsa Arab menuju dan singgah ke Aceh. 4. Aceh memiliki hubungan persahabatan dengan baik dengan kerajaan-kerajaan tangguh di daerah Arab. Hal ini menyebabkan Aceh memiliki banyak pasukan terlatih dan bantuan-bantuan apabila berperang dengan FOC dari kerajaan-kerajaan di daerah Arab. 4. Belajar sejarah untuk memperoleh makna. Apa makna atau nilai-nilai yang diperoleh yang bisa saudara ambil dari kejayaan peradaban Islam di Nusantara hingga keruntuhannya? Banyak nilai-nilai atau makna bisa diambil dari peradaban Islam yang pernah ada di Indonesia. Itu antara lain pertama nilai-nilai toleransi, karena Indonesia merupakan negara dengan banyak agama sehingga toleransi sangat perlu untuk dijalankan.